Perkenalkan, nama saya Krisanta Della Triksi. Nama saya Atira Al-Zahra. Dan saya Zawa Aurora Susanto. Nama saya Jason Cornelius Halim. Kami dari kelompok 1 UMAS APRI 24 Entrepreneurship Prototyping akan menjelaskan hasil laporan konsep bisnis kami yang bernama Peko-Peko. Permasalahan yang pertama merupakan makanan yang menarik secara visual. Banyak konsumen saat ini tidak hanya mencari makanan yang enak, tetapi juga mencari makanan yang menarik secara visual. Tampilan makanan yang estetik dapat menarik perhatian bagi konsumen. Yang kedua, layanan cepat dan praktis. Konsumen cenderung mencari kenyamanan dan kecepatan dalam mendapatkan makanan. Yang ketiga, varian rasa yang kurang variatif, yang dimana hal tersebut membuat konsumen merasa bosan setelah mencoba satu jenis menu. Dan yang keempat, packaging tidak ramah lingkungan. Banyak konsumen saat ini yang mulai peduli dengan dampak lingkungan dari konsumsi makanan mereka, termasuk dari cara diproduksi maupun dikemas. Maka dari itu, konsumen mengharapkan packaging yang eco-friendly dan aman bagi kesehatan. Manfaat dari produk kami. Yang pertama, Sando adalah cara mudah untuk memperkenalkan makanan Jepang ke konsumen Indonesia, khususnya di daerah Jabodetabek. Dengan roti sandwich lembut dan berbagai isian, produk ini membuat hidangan Jepang lebih mudah dicoba dan diterima oleh lidah orang Indonesia. Dua, manfaat produk kami itu inovasi kuliner dengan sentuhan lokal. Produk ini menggabungkan rasa Jepang dengan bahan yang sudah akrab di Indonesia, contohnya kayak rendang dan kopon. Rendang bisa menjadi option savory kami karena memberikan rasa gurih dan pedas, sementara kopon menjadi option sweet karena memberikan sensasi manis dan kenyal. Hal yang terakhir, dengan memadukan cita rasa Jepang dan Indonesia, Sando dapat menarik perhatian pasar lokal dan internasional. Ini bisa menjadi pilihan menarik di acara kuliner internasional serta menawarkan rasa yang sulit ditemukan di negara lain. Sehingga produk kami sendiri sangat cocok untuk wisatawan atau penyuka makanan yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Produk kami sendiri menawarkan rasa khas Jepang dan juga rasa khas Indonesia. Lalu yang kedua, kami juga menyediakan pilihan sweet dan savory. Konsumen bisa memilih sesuai selera mereka. Apakah mereka ingin cemilan yang mengenyangkan seperti rendang atau yang manis dan kenyal seperti kopon. Lalu yang ketiga, kami memiliki tampilan yang menarik. Dari desain logo dan kemasan yang eye-catching, produk kami mudah dikenali oleh konsumen. Lalu yang terakhir, meskipun tergolong cemilan ringan, produk ini cukup mengenyangkan, berporsi yang pas dan bahan-bahan berkualitas. Berikut adalah rincian key resources dari Peko-Peko. Yang pertama, kami punya physical resources yang terdiri dari peralatan memasak, packaging, bahan baku, tempat usaha untuk memproduksi dan juga menjual produk kami, dan ada bidang promosi yang berupa media visual untuk menarik perhatian konsumen, baik secara digital maupun secara fisik. Untuk key resource yang kedua ada human resources. Di sini kami punya 3. Yang pertama ada pemasaran, berupa tim yang bertugas untuk mengelola pemasaran produk baik secara offline maupun online, pengiriman, tenaga logistik yang digunakan untuk memastikan pengantaran produk sampai ke tangan konsumen dalam kondisi baik. Dan terakhir ada operasional, karyawan atau tim produksi yang bertanggung jawab untuk memastikan proses pembuatan dan pengemasan sesuai dengan standar yang sudah kami tentukan. Resource yang ketiga ada intellectual resources atau sumber daya intelektual. Jadi kami punya 2 poin utama. Yang pertama ada trademark atau merek dagang, yaitu Peko-Peko itu sendiri untuk membangun sebuah identitas dan diferensiasi dari produk lain di pasaran. Kemudian ada patent resep. Di sini kami sudah menyiapkan formula eksklusif dan komposisi bahan rahasia yang digunakan sebagai keunggulan produk kami dibandingkan dengan produk lain di pasaran. Key resource yang terakhir adalah finance resources. Poin yang pertama ada modal awal berupa dana awal yang digunakan untuk membeli peralatan memasak, bahan baku, dan kebutuhan pemasaran lainnya. Yang kedua ada arus kas, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran yang efektif untuk menjaga kelangsungan bisnis kami. Yang terakhir ada pendanaan eksternal sebagai opsi untuk memperoleh pendanaan tambahan dari investor atau pinjaman untuk mendukung pengembangan usaha kami. Jadi saat prototipe kami sudah mencoba membuat 2 varian rasa. Yang pertama ada kopon, terus yang kedua ada rasa Japanese curry. Jadi untuk koponnya sendiri kami menggunakan kelapa parut, gula merah, daun pandan. Terus untuk pandan krimnya sendiri kita menggunakan whipped cream powder, air, salted butter, susu kental manis, pasta pandan, essence vanilla, garam. Selanjutnya untuk rasa Sando Japanese curry kami menggunakan Japanese curry mix, ayam, wortel, minyak goreng, air, dan bawang bombay. Di sini aku bakal ngajelasin Peko-Peko Sando dengan produk Fried Sando
yang memiliki strategi segmenting, targeting, dan positioning yang jelas untuk menjangkau pasar. Segmentasi bisa menyasar konsumen pada berusia 18 sampai 35 tahun dengan gender perempuan dan laki-laki yang berada kelas ekonomi menengah. Geografis, targetnya adalah penggemar jajanan Jepang dan street food unik. Sementara secara geografis, fokus pada area sekitar kampus Binus Alam Sutra, Kota Tangerang. Secara perilaku, segmentasi diarahkan pada individu yang gemar mencoba makanan baru, terutama menu yang sedang populer di media sosial. Di sisi targeting, PKPK mengarahkan fokusnya pada mahasiswa dari food enthusiast di sekitar kampus. Mereka mengedepankan kepraktisan produk dengan kemasan ramah lingkungan atau eco-friendly yang menarik bagi konsumen muda yang sadar lingkungan. Sementara itu, dalam positioning, PKPK menempatkan diri sebagai brand makanan Jepang yang unik dengan cita rasa lokal. Unikan produknya mencakup varian rasa seperti klepon dan rendang. Bagian feedback grid yang kami dapatkan dari feedback beberapa orang yang kami tanyai. Untuk bagian pertama ada what was good. Yang pertama, variasi rasa yang unik seperti klepon, di mana ini bentuk inovasi baru untuk menikmati camilan tradisional. Lalu yang kedua, rasa yang enak, Japanese curry yang rasanya enak, lalu untuk kematangan ayam dan wortel sudah pas, dan untuk klepon memiliki rasa manis yang pas dari gula Jawa. Lalu yang ketiga, ada tekstur roti yang crunchy di luar dan lembut di dalam. Lalu yang keempat, makanan praktis dan mudah untuk dikonsumsi di mana saja, cocok untuk orang yang membutuhkan camilan cepat. Lalu untuk visual sandonya sendiri menarik karena warnanya yang cukup menarik mata. Lalu untuk bagian feedback yang kedua ada what was bad, yaitu rasa Japanese curry-nya yang cukup asin, lalu rotinya yang terlalu berminyak, dan harganya yang cukup mahal untuk sepotong roti, dan yang terakhir potongan wortel yang cukup besar. Untuk bagian feedback grade selanjutnya yaitu question, ada pertanyaan seperti apakah ada rencana menambahkan variasi lainnya, lalu bagaimana rencana penjualan ke depannya, apakah akan menggunakan penjualan seperti bundling, dan bagaimana cara mempertahankan kualitas makanan, dan pertanyaan terakhir, apakah kemasan produk dapat meningkatkan pengalaman konsumen. Lalu untuk bagian feedback grid selanjutnya yaitu adalah ideas. Kami akan menambahkan side dish seperti pelengkap untuk variasi yang savory. Lalu, yang kedua kami akan menambahkan varian rasa yang unik dan menarik. Yang ketiga, kami akan memberikan pilihan tekstur roti seperti yang crunchy atau garing, lalu lembut. Dan selanjutnya kami akan menambahkan variasi topping seperti keju, dan yang terakhir kami akan melakukan promo launching seperti gratis 1 sando dengan minimal pembelian tertentu.